Selamat pagi anak-anak sekalian. Bisa salah satu kelompok aktifkan mic. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring. Pak Guru berharap kalian tetap sehat, kalian juga sudah siap untuk belajar walaupun cuaca tiba-tiba hujan ya. Itu Pak Guru berharap tidak menjadi patah arang buat kalian karena cuaca juga semakin dingin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru minta bantuannya Ayub untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Ayub. Ayub silakan aktifkan mic-nya dulu, baru pimpin kita dalam doa. Silakan Ayub. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Memimpin. Tolong close mic-nya, Nak. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru mau memastikan. Lea, aktifkan mic-mu, Lea. Karena Lea ketua kelas, Pak Guru mau pastikan. Siapa saja yang tidak masuk hari ini, Lea? Teman-temanmu ada yang tidak masuk? Robert. Oke, Robert. Siapa lagi? Baik. 2 orang aja. Yohanis dan Robert saja. Juan. Oh, sama Juan. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Pak Guru share screen ya. Kalian tolong perhatikan. Apakah sudah muncul di layar HP masing-masing? Sudah ya? Nah, yang pertama sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak harus tahu terlebih dahulu kesepakatan kelas dalam jaringan. Kita lihat ada gambar di sini. Ada perempuan yang gambar pertama yang sedang duduk. Berarti kamera HP selalu on dan tetap perhatian kalian ke layar HP. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ingin bertanya, berhubung kita punya kelas sempit untuk menghindari ruangan suara kalian bias, kalian cukup mengangkat tangan di depan layar kamera, nanti Pak Guru akan izinkan untuk bertanya. Nah, untuk yang lain, ketika teman sedang bertanya, tolong dengarkan baik-baik pertanyaannya dan respon dengan positif. Jika sudah paham dengan petunjuk kesepakatan kelas, berikan Pak Guru jempol di depan layar kamera masing-masing. Oke, thank you. Kita lanjut. Nah, hari ini anak-anak kita akan masuk pembelajaran tema 5 yang berjudul hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Fokus pembelajaran kita pagi ini di subtema 1, pengaruh letak geografis Kota Jayapura terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Pak Guru mau tanya ini dulu. Tanya Brian. Brian, ini gambar yang Pak Guru tampilkan ini lokasinya di mana nih Brian? Gambar apa ini? Lokasinya di mana? Aktifkan mic-mu Brian. Di mana nih Brian? Di bagian di Pantai Amadi Pak Guru, di bagian Jembatan Merah, di bagian Jotepa. Oke, mantap. Terima kasih Brian. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian akan latihan bersama memecahkan masalah pada letak geografis Kota Jayapura, pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat dengan tepat. Yang kedua, Pak Guru minta bantuan Brian lagi. Brian bisa bantu Pak Guru bacakan. Yang kedua tujuan pembelajaran kita. Yang ini kalian akan latihan yang kedua, silakan.
Kalian akan latihan bersama menjadikan hasil Identifikasi kompon pokok pokok pikiran dalam ya. tes tulis dan lisan secara lisan tulis dan visual dengan tepat. Ya, kamu beri jempol 2 dulu untuk Brian yang sudah bantu Pak Guru. Pertahankan ya, Brian semangat untuk membantunya Pak Guru. Nah, selanjutnya anak-anak, kegiatan kita apa saja dalam pembelajaran ini? Yang pertama, nanti kalian akan dibagi dalam kelompok. Setelah kalian dibagi dalam kelompok, kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik bersama kelompokmu. Dan yang terakhir, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Nah, ini saatnya kalian akan menonton, kalian punya materi. Tapi Pak Guru, sahabat Pak Guru pastikan dulu. Sepertinya Pak Guru ada, Pak Guru belum share sound atau berbagi suara. Jadi Pak Guru, oke. Halo anak-anak, ketemu lagi bersama dengan Pak Guru dalam video yang terbaru. Kali ini kita akan belajar bersama-sama dalam tema 5, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Fokus pembelajaran kita dalam video kali ini adalah pengaruh letak geografis kota Jayapura terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Yang perlu anak-anak ketahui, negara kita atau negara Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Apa itu ya negara maritim? Negara maritim itu adalah negara yang memiliki lautan atau perairannya yang luas. Wilayah laut Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tapi ngomong-ngomong, ada gambar yang ditampilkan. Ini gambar pemandangan kota apa ya? Ya, tepat sekali. Ini adalah pemandangan kota Jayapura yang sebagian besar pemandangannya adalah laut. Kita belajar tentang apa ya untuk kota Jayapura? Simak baik-baik ya anak-anak. Anak-anak telah mengetahui letak geografis kota Jayapura yang sebagian besar adalah laut. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai kota Jayapura sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan. Kira-kira hasil tangkapan para nelayan dijual di mana ya? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Hasil tangkapan nelayan Jayapura biasanya langsung dijual di pasar ikan Hamadi, seperti foto yang tertera di samping. Dan juga hasil tangkapan mereka dikirim ke pedalaman Papua, bahkan luar Papua seperti Makassar dan Pulau Jawa. Yang perlu anak ketahui juga bahwa aktivitas para nelayan kota Jayapura ini ternyata mampu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat loh. Apalagi ya yang kita akan pelajari dalam video ini? Ada yang penasaran? Sudah siap untuk belajar kembali? Ya, siapkan diri. Kita belajar tentang kesimpulan dari isi bacaan. Bagaimana ya kita membuat kesimpulan dari isi bacaan? Perhatikan dan dengarkan baik-baik ya penjelasannya Pak Guru. Yang pertama, bacalah tiap paragraf dengan seksama. Yang kedua, pahami tiap kalimat dalam paragraf. Yang ketiga, cermati kalimat utama, kemudian tentukan gagasan pokok dalam paragraf. Dan yang terakhir, anak-anak rangkailah ide pokok hingga menjadi bacaan padu. Gunakan kalimat yang ringkas dan sederhana. Sekarang, mari kita sama-sama latihan ya, menyimpulkan suatu bacaan. Pak Guru akan membacakan satu paragraf bacaan, anak-anak dengarkan dengan seksama. Sebagai destinasi wisata bahari,
Teluk Yotefa sangat menarik dan indah. Teluk Yotefa memiliki hutan bakau sepanjang 200 meter dari garis pantai. Pohon bakau pun bisa setinggi 7-12 meter. Bisa dibayangkan rimbunnya Teluk Yotefa, jauh dari kesan pantai yang kering. Belum lagi ditambah keindahan pantai, jong dan hutan dataran rendah. Teluk Yotefa bisa membuat wisatawan betah. Nah, setelah mendengar bacaan yang telah Pak Guru bacakan, ada yang sudah bisa langsung menyimpulkan? Belum. Oke, Pak Guru bantu ya. Mari simak lagi kembali. Kesimpulannya, Teluk Yotefa adalah destinasi wisata bahari. Sepanjang pantainya memiliki hutan bakau yang rimbun, ditambah keindahan pantai yang membuat wisatawan betah untuk berkunjung. Jadi, paragraf yang tadi Pak Guru bacakan, ide pokoknya adalah tentang Teluk Yotefa, dan Pak Guru tinggal menjabarkan cerita inti dari Teluk Yotefa tersebut. Anak-anakku sekalian, kita telah di penghujung video pembelajaran. Pak Guru berharap video pembelajaran ini bermanfaat bagi anak-anak. Pesan Pak Guru, kita sebagai warga Kota Jayapura sama-sama bertanggung jawab melestarikan hutan bakau di Teluk Yotefa agar semua makhluk hidup yang di sekitaran Teluk Yotefa tetap lestari. Sampai ketemu ya di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Ya, sudah Pak Guru putarkan video pembelajaran untuk kalian untuk persiapan melakukan kegiatan lembar kerja peserta didik. Tetapi sebelumnya, Pak Guru mau tanya dari masing-masing kelompok. Dari video tersebut, apa yang bisa kalian dapati info terbaru? Ada yang bisa bantu Pak Guru? Tadi video itu bercerita tentang apa ya? Yang kamu tangkap? Hutan bakau di Yotefa. Ya, hutan bakau di Teluk Yotefa. Ada lagi? Yang pertama itu? Kota Jayapura. Kota Jayapura kenapa? Ada gambar tadi yang pertama. Kota Jayapura kenapa? Ya, sebagian besar itu adalah laut. Ya, Pak Guru sangat excited sekali dengan kalian punya ini. Selanjutnya, Pak Guru akan bagi kalian dalam kelompok. Pak Guru tampilkan nama-nama kelompoknya dan tolong duduk berdasarkan kelompok dan kemudian rubah nama akun kalian berdasarkan kelompok masing-masing. Kelompok 1 jadi kelompok 1. Kelompok 2 dirubah kelompok 2. Silakan diganti nama akunnya. Contohnya kayak seperti Nalda. Nalda ganti menjadi kelompok 6. Putri menjadi kelompok 5. John diganti nama akunnya menjadi kelompok 3. Ya, kelompok 4 sudah bisa. Adriel diganti nama akunnya menjadi kelompok 1. Mantap, Adriel sudah. Ayo John belum? Sambil menunggu kalian ini, Pak Guru tampilkan lembar kerjanya dulu ya. Pak Guru stop share dulu. Pak Guru tampilkan apa saja langkah-langkah dalam pengerjaannya. Nah, anak-anak semua fokus ke layar kamera karena sebentar kalian akan melakukan kegiatan bersama dengan kelompok. Di dalam pengerjaan ini ada tujuannya. Kalian setelah mengerjakan dapat menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia. Setelah mengerjakan LKPD, kalian memecahkan masalah
yang ada di dalam kamar kerja masing-masing. Yang terakhir, setelah mengerjakan, kalian dapat menyampaikan hasil pikiran kalian di depan kelas atau di depan kamera masing-masing. Nah, jadi anak-anak di sini Pak Guru sudah menyiapkan cerita tentang keadaan geografis Teluk Yotefa terhadap pengaruhnya untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Di situ ada 3 paragraf. Tolong dibaca baik-baik ya sebelum mengerjakannya. Nah, yang pertama, kalian diminta apa saja masalah yang kelompokmu temukan dari bacaan. Nah, itu kamu tentukan dengan kelompokmu. Secara garis besar dari cerita Teluk Yotefa itu. Yang kedua, diskusikan dengan temanmu. Bagaimana mengatasi permasalahan yang kamu temukan. Jadi kalian berikan solusi. Kalau contohnya ada yang rusak, berarti kalian harus perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya, diskusikanlah dengan kelompok. Yang untuk nomor 3, kalian hanya diminta ide pokok paragraf pertama dalam bacaan. Yang kedua, kalian melengkapi atau menentukan ide pokok yang sudah Pak Guru tampilkan itu di paragraf keberapa. Yang nomor 5, kalian hanya melengkapi ide pokok paragraf 3, ada satu katanya yang hilang. Nanti bisa lihat di dalam bacaan Teluk Yotefa. Dan yang terakhir, kalian membuat kesimpulan dari 3 ide pokok paragraf nomor 3, 4, 5. Kalian kembangkan menjadi satu kesimpulan tentang Teluk Yotefa secara keseluruhan. Sampai di sini dulu, semuanya jelas? Jika jelas, berikan jempol di depan layar kamera. Oke, jika sudah jelas, Pak Guru stop share, nanti Pak Guru kirim linknya. Sabar ya, Pak Guru kirim linknya dulu di kolom chat atau kolom komentar supaya nanti kalian bisa buka sekalian menjadi panduan. Pak Guru akan mengaktifkan ruangan diskusi. Silakan masuk ke dalam ruangan diskusi yang muncul di layar kamera kalian masing-masing. Silakan. Ayo, kelompok 3 belum bergabung di ruangan diskusi. Kelompok 5 masuk ke ruangan diskusi. Ya, itu otomatis. Otomatis dia akan masuk. Halo, kelompok 1. Aktifkan dong mic-nya. Kalian berbicara, tapi kalian lupa mengaktifkan mic. Ya. Bagaimana dari petunjuknya Pak Guru tadi? Sudah jelas? Jelas ya? Nah, jadi saling berdiskusi dengan temanmu. Usahakan kalian semua aktif memberikan pendapat. Dan yang terakhir, jangan lupa nanti dipresentasikan hasil kerjanya. Kalian latihan dulu. Jangan sampai nanti salah lagi latihan. Jelas ya? Oke, Pak Guru. Lanjut ke ruangan kelompok lain. Kelompok 2. Halo, kelompok 2. Silakan aktifkan mic-nya. Bagaimana dia punya progres kelompok 2? Sudah jelas pertanyaan Pak Guru? Oke. Berarti sudah bisa kerjakan dengan teman-teman toh? Mantap, pertahankan ya. Kalau jika sudah selesai, kalian mulai latihan bagaimana cara mempresentasikan hasil kerja kelompokmu dengan baik. Silakan latihan. Halo kelompok 3, John, bisa aktifkan mic-nya John?
John, bagaimana John perkembangan lembar kerja kelompokmu? Ada mengalami kendala? John, aktifkan mic-nya dulu, John. Mic-mu lagi di mute. Ya, John, silakan. Ya. Ada pertanyaan untuk lembar kerja kelompokmu? Ada Pak Guru. Jelas. Nomor 2. Ya, nomor 2 kenapa? Silakan. Nomor 2 ini kerja bagaimana? Nomor 2 itu kamu dengan kelompokmu menentukan solusi dari masalah di nomor 1. Contohnya nih ya, contoh. Kalau kamu bilang di situ yang rusak adalah bangunan, berarti jawaban nomor 2 kamu tulis. Solusinya apa untuk bangunan itu? Sudah jelas, John? Sudah. Ya, tapi permasalahannya ambil dari cerita Teluk Yotefa ya. Di dalam cerita Teluk Yotefa itu ada permasalahannya. Kalau kamu teliti, ada permasalahannya. Ada lagi, John? Saja Pak Guru. Ya, semangat. Ayo, libatkan Perez, libatkan Ruth dengan Alfredo untuk memberikan pendapat. Pak Guru berkunjung ke kelompok lain. Ya. Halo, kelompok 4. Bisa aktifkan mic-nya, Nak? Miriam, Franz, Willy, bisa aktifkan mic-nya? Aktifkan mic-nya bisa. Halo, mic-nya dikasih aktif. Franz, apakah suara Pak Guru tidak terdengar? Aktifkan mic. Mic HP-mu tolong kasih aktif. Ya, aduh dari tadi Kak. Bagaimana perkembangan kelompok 4? Adakah kesulitan dalam mengerjakan lembar kerja? Silakan. Di nomor berapa? Nomor berapa? Esther? Sudah selesai? Belum? Ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan bertanya, tidak usah malu-malu. Jelas, cara kerja bisa? Bisa. Bisa, oke. Pertahankan ya, Pak Guru lanjut ke kelompok lain. Halo, kelompok 5. Kelompok 5 bisa aktifkan mic. Bisa. Ya. Bagaimana perkembangan kelompok 5? Baik Pak Guru. Baik Pak Guru. Adakah pertanyaan untuk lembar kerjanya? Ada Pak Guru. Nomor berapa? Nomor Pak Guru nomor 6 tuh jawaban-jawaban yang nomor 1, 2, 3 sampai 5 tuh diisi di nomor 6. Ah, tidak. Yang jawaban dari nomor 3, 4, 5 kalian gabung jadi satu. Menjadi kalimat kesimpulan untuk cerita tentang Teluk Yotefa. Begitu. Terima kasih Pak Guru. Oke, pertahankan kelompok 5. Pak Guru lihat kerja sama tim kalian bagus. Semangat. Halo Nalda. Ya Pak Guru. Bagaimana kelompok 7? Adakah kesulitan? Aman Pak Guru. Aman Pak Guru. Berarti sudah mau selesai. Ya sudah. Sudah. Tinggal sedikit lagi. Nomor berapa? Sisa nomor berapa yang sedikit itu? 3, 4, 5, 6. Oke, 4, 5, 6. Ya, semangat ya. Jika sudah selesai, kalian latihan bersama dengan kelompokmu untuk mempresentasikan hasil kerja. Terus pegang HP. Kamu tunjuk satu orang untuk pegang HP untuk menampilkan. Gitu. Tentukan yang kelompokmu. Kelompokmu yang tentukan, bukan Pak Guru. Silakan. Silakan lanjutkan. Ya. Satu orang pegang.
Satu orang pegang HP-nya nanti, baru kayak yang seperti minggu lalu. Guru, nanti Ya, Nalda, satu orang pegang HP terus nanti satu orangnya pegang kertas. Ya, bantu pegangkan kertas, yang satunya mempresentasikan. Bagaimana Giovanni, nomor berapa itu? Nomor 2. Ya, kenapa ada nomor 2? Kita cari di atas ini tak berada Pak Guru. Nomor 2 itu solusi dari kelompokmu. Tidak ada dalam bacaan. Oh, Jadi kalian tentukan solusi masalah untuk nomor 1 itu. Apa solusinya menurut kelompok kalian? Nomor 1 sudah dapat masalahnya? sudah. Jika sudah ada, baru kamu tentukan dengan kelompokmu apa solusi yang baik untuk permasalahan nomor 1. Ya. Makasih Pak Guru.
Kalau kelompoknya Nalda sudah selesai. Lagi tulis Pak Guru. Nomor berapa? Nomor 4 Pak Guru. Oh, baru nomor 4 ya. Oke. Halo kelompok 1. Halo. Bagaimana perkembangannya, Nak? Sudah di nomor 3 Pak Guru. Sudah nomor 3, Pak Guru. Sudah nomor 3. Ada mengalami kendala? Tidak Pak Guru. Tidak, Pak Guru. Bacanya jelas toh? Bisa dipahami? Jelas. Ya, jadi Pak Guru ulangi. Untuk soal nomor 6, kalian kembangkan setiap jawaban dari nomor 3, 4, dan 5 menjadi satu kesimpulan cerita untuk Teluk Yotefa. Bisa kalian gabungkan dengan kalimatmu sendiri. Bisa kalian tambahkan. Bisa dipahami? Kelompok 1. Adriel jelas? Jelas, Pak Guru. Ya, oke. Halo John, bagaimana untuk jawaban nomor 2? Sudah bisa Pak Guru. Sudah? Sudah. Ya, berarti kalian sudah selesai semua? Belum. Nomor berapa biar Pak Guru bantu? Nomor 3. Ide pokok paragraf pertama berarti yang tepat di bawah gambar itu, di gambar Teluk Yotefa, apa jembatan merah. Apa ide pokoknya? Pokok pikirannya. Itu biasanya kalau nggak di awal kalimat, di akhir kalimat. Coba dibaca baik-baik.
Pokok pikiran itu kalau bukan di awal kalimat, di akhir kalimat. Ya sudah tentukan tuh. Ada Pak Guru. Ya tentukan. Ya tentukan sudah dengan kelompokmu. Silakan. Ini jatuh. Nah. Dapat. Mari. Dari kau bolpen itu pekerja. Benernya bolpen. Pak Guru. Ya, bagaimana kelompok 3? Kenapa? Apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya ada Pak Guru. Jangan melarang-larang dia, biar dia bertanya kenapa. Dia cuma panggil-panggil saja Pak Guru, dia tidak tanya. Aduh, kenapa rindu Pak Guru kah? Sabar, nanti selesai pembelajaran online. Halo kelompok 4. Silakan aktifkan mic-nya kelompok 4. Kelompok 4, adakah mengalami kendala? Ada yang ingin ditanyakan kelompok 4? Silakan Franz, apa yang ingin ditanyakan? Nomor berapa? Kelompok 4 sudah selesai? Belum. Sisa nomor berapa? Nomor berapa? Biar bukan, maksudnya kalau mengalami kesulitan, biar Pak Guru bantu kasih paham. Apa yang kalian kesulitan? 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, dan 6 yang belum. 1, 2, 3, dan 6. Nomor 1, kalian temukan dulu masalahnya di dalam cerita. Sudah temukan nggak belum? Permasalahan dalam cerita Tulio Teva. Sudah. Ya, apa jawabannya? Apa jawaban kalian? Pak Guru mau tahu dulu. Tadi apa nih? Dia bilang apa? Kok kita stop guru tadi kan sampai sebelum jangan. Gobe saya bilang. Iya, bilang pun saya tulis juga. Iya, kok bilang ke Pak Guru itu. Bilang itu. Kan permasalahan antara Apa? Bagaimana? Permasalahannya apa dari kelompok 4? Sampaikan, tidak apa-apa. Kalau biar ini yang Pak Guru bilang, biar Pak Guru dampingi. Apa Miriam?
Iya. Apa permasalahannya? Itu masalahnya. Karena orang Ya. orang yang di pesisir pantai Heeh. membuang sampah sembarang sehingga ikan yang di pantai berkurang. Sekarang pertanyaan Pak Guru. Apakah di dalam cerita ada sampah? Apakah di dalam ceritanya ada berbicara tentang sampah? Tidak ada. Nah, jika tidak ada berarti bukan itu jawabannya. Kan pertanyaannya dari bacaan. Dari bacaan itu apa yang kamu dapat permasalahannya? Contohnya di paragraf 1 dan kedua kan menjelaskan tentang Turiukteva. Di paragraf ketiganya itu sepertinya sudah ada masalahnya di dalam situ. Coba baca baik-baik paragraf 3. Paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu sudah ada permasalahannya kalau tidak salah. Coba dibaca baik-baik. Waktunya kalian 5 menit lagi ya. Setiap kelompok masing-masing 5 menit. Ayo bergegas. Gas. Halo kelompok 1. Halo Pak Guru. Sudah selesai? Di nomor 6 Pak Guru. Yang terakhir. Ya. Buat saja dengan kalimatmu sendiri, nak. Pokoknya dari gabungan 3 jawaban itu, nomor 3, 4, 5, kamu gabung jadi 1. Iya Pak Guru. Menggunakan waktunya kalian sisa 5 menit dari sekarang ya. Kalau Pak Guru akhiri waktu diskusi, maka kalian akan kembali ke ruangan utama. Kelompok 3, waktu kalian sisa 5 menit dari sekarang. Jadi persiapkan siapa yang akan mempresentasikan. Halo kelompoknya Nalda, waktunya tersisa sedikit. Ketika Pak Guru akhiri, persiapkan diri kalian baik-baik ya. Nomor 6 Pak Guru. Ya, maksudnya bergegas. Waktunya sudah hampir habis. Pak Guru mau akhiri ruangan diskusi kalian. Jika kalian kembali ke ruangan diskusi, maka kalian akan siap untuk mempresentasikan. Nanti Putri. Jadi
Oke, selamat datang di ruangan utama. Pak Guru berharap masing-masing kelompok sudah selesai dan siap untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Pak Guru minta dimulai dari Pak Guru minta kelompoknya Nalda, kelompok 6, untuk mempresentasikan hasil kerja. Silakan Nalda. Presentasikan hasil kerja kelompok. Siap-siap kelompok 3. Setelah kelompok 6, kelompoknya Nalda siap-siap kelompok 3. Kasih aktif mic-nya, Nalda. Ya, silakan. Silakan kelompok. Soal, baca soal. Oh, setelah kamu membaca suara besar di atas jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Apa saja masalah yang kelompokmu temukan dari bacaan? Permasalahannya karena terlalu banyak bangunan di pesisir pantai, karena wisata membuang sampah sembarangan. Nomor 2, coba diskusikan dengan temanmu dalam mengatasi permasalahan yang kelompok kita jawab. Kita harus mengangkat sampah dan kita harus melarang wisatawan membuang sampah. Ide pokok paragraf pertama adalah besar. Bacaan adalah paragraf induktif. Nomor 4. Pantai Hamadi salah satu tempat wisata yang berkunjung di Teluk Nipeka. Ide pokok paragraf kedua. 5. Hutan bakau di sepanjang garis pantai. Banyak fungsi adalah ide pokok paragraf 3. Jawaban banyak berarti. 6. Buatlah kesimpulan dari 3 ide pokok paragraf yang telah kelompoknya diketahui. Kita mendapatkan keindahan di jembatan merah. Mereka sempat jembatan merah dan kita mendapatkan keindahan. Sudah Pak Guru. Oke, terima kasih kelompoknya Nalda. Ayo teman-teman kelompok lain, berikan jempol 2 untuk kelompok Nalda yang sudah berusaha untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya kelompok 3. Siap-siap setelah kelompok 3, kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 3 jangan lupa kasih aktif mic dan arahkan kameranya kepada teman yang mempresentasikan hasil kerja. Apa saja masalah yang kelompoknya temukan dari bacaan? Kita bingung apa kegunaan dan tanggapan. Kedua, coba diskusikan dengan temanmu dalam mengatasi permasalahan yang kelompokmu temukan. Pak Guru ada jalan. Tidak, Pak Guru.
Woi, sabar Ardi. Sabar Ardi. Kita dulu. Nomor 2, coba diskusikan dengan temanmu cara mengatasi permasalahan yang kelompok keempat. Hai, udah. Hutan bakau di tepi pantai sangat banyak seperti menjaga terjadinya api dan tempat hiburan. Mulai yang kami dapatkan saat diskusi. Nomor 3, tidak pokok paragraf pertama dalam pesan sebagai definisi wisata bahari dan sangat menarik dan indah. 4, Kota Yang Madi salah satu tempat bicara wisata yang mulai dari pokok paragraf. Salah satu tempat yang menjadi bicara para berkunjung ke Teluk Jakarta adalah Pantai Yang Madi. Hutan bakau di sepanjang garis pantai banyak musi adalah hutan bakau di sepanjang garis pantai banyak berfungsi menjadi tempat aktivitas ekonomi masyarakat seperti dan tempat jualan. Benar. Buatlah kesimpulan dari tiga pokok paragraf yang telah kelompok tentukan. Keindahan Teluk Jakarta dan hutan bakau di sepanjang garis pantai. Udah Pak Guru. Oke, terima kasih kelompok 3. Pemberitahuan untuk kelompok lain, kalau bisa ketika mempresentasikan hasil kerja, jangan terlalu dekat dengan perangkat teman HP yang lain. Tadi bias sekali untuk kelompok 3, jadi Pak Guru tidak bisa dengar dengan jelas. Tapi setidaknya kelompok 3 sudah berusaha. Ayo kelompok lain, seperti biasa kita berikan jempol 2 buat kelompok 3 yang sudah berusaha. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5 presentasikan hasil kerjamu. Siap-siap kelompok 2. Siap-siap kelompoknya Helda, kelompok 2. Siap-siap. Setelah kelompoknya Putri. Kasih aktif. Putri kasih aktif kalian punya mic. Sudah. Baca sudah. Hutan bakau sampai-sampai beralih fungsi menjadi tempat aktivitas ekonomi masyarakat. Nomor 2, Teluk Yotepa banyak beralih fungsi menjadi bangunan. Nomor 3, di balik pemandangan Teluk Yotepa, hutan bakau di sepanjang garis pantai. Nomor 4, kedua. Nomor 5, 3. Nomor 6, hutan bakau sampai-sampai. Nomor 2, bangunan. Nomor 3, di balik indahnya pemandangan Teluk Yotepa, hutan bakau sepanjang garis pantai. Nomor 4, kedua. Nomor 5, 3. Sudah Pak Guru. Oke, terima kasih kelompok 5. Berikan jempol 2 untuk kelompok 5 yang secara tepat dan benar menyampaikannya. Selanjutnya kelompoknya Helda, kelompok 2. Siap-siap kelompok 1. Siap-siap kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja setelah kelompoknya Helda. Pak Guru ulangi, siap-siap kelompoknya Adriel setelah kelompoknya Helda presentasi hasil kerja.
Nomor 1. Apa saja masalah yang kelompok ini temukan dari Bapak? Jawabannya kita bisa akan memberikan jawabannya tidak mengubah tambahkan pembunuhan kembali. Nomor 3, ide pokok pada pertanyaan dan berkelanjutan. Jawabannya Indonesia memiliki hutan bakau sepanjang 200 meter dari garis pantai. Nomor 4, Pantai Al-Madi salah satu tempat tinggal wisata yang berkunjung di jawaban kompleks kedua. Kelima, hutan bakau di sepanjang garis pantai banyak titik musim adalah di tiga. Jawaban melalui berarti menjadi aktivitas ekonomi masyarakat seperti jualan dan ekspor modal. Nomor 6, hutan bakau sepanjang 200 meter. Paragraf kedua, salah satu tempat yang menjadi incaran wisata Jangan. Paragraf ketiga, contoh kasus katakan nelayan akan berkunjung berkeras Terima kasih kelompok 2. Sebelum maju ke kelompok 1, yang di ruangan lain Pak Guru kasih teguran. Tolong duduk di depan kamera masing-masing. Kembali ke kelompok masing-masing. Diego, Alfredo, Perez, Rian, Ashraf. Bukan berarti kalau kalian punya kelompok sudah selesai, kalian bermain. Itu sikap yang salah. Sikap yang benar adalah belajar menghargai kelompok lain pada saat mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi tolong ya, ini teguran terakhir untuk nama-nama yang Pak Guru sebut tadi. Ada Diego, ada Perez, ada Brian, ada Ashraf, ada Alfredo.
tetap duduk berdasarkan kelompoknya, tidak mengganggu kelompok lain. Pembelajaran belum selesai. Oke, silakan kelompok 1, presentasikan hasil kerjamu. Siap-siap, siap-siap kelompok 4 yang terakhir mempresentasikan hasil kerja. Pak Guru, Ya, Adriel bagaimana? beres keluar. Oke, terima kasih untuk masukannya. Nih Pak Guru sudah. Kami kelompok 1 yang menyampaikan diskusi. Sama apa saja masalah yang kelompokmu temukan dan bacaan jawaban kami bukan bakal juga menjadi tempat aktivitas ekonomi masyarakat seperti kafe, tempat jualan, dan spot olahraga di kayu. 2. Coba diskusikan dengan teman cara mengatasi permasalahan yang kelompok temukan. Jawaban kami, salah satu tempat yang menjadi pencarian wisatawan kalau berbentuk tertentu adalah tempat. Yang ketiga, ide pokok paragraf pertama dalam bacaan adalah jawaban kami deduktif. 4. Kan saya amati salah satu tempat pencarian wisatawan yang berbentuk tertentu adalah ide pokok paragraf jawaban kami pertama. 5. Tambahkan sepanjang dari pantai banyak fungsi adalah ide pokok paragraf 3 jawaban kami banyak sekali. Yang buatlah kesimpulan dari 3 ide pokok paragraf yang telah kelompoknya tentukan. Jawaban kami deduktif, pertama, banyak berani. Itu saja Pak Guru. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Mari teman-teman yang lain seperti biasa memberi apresiasi dengan apa? Memberikan jempol di depan layar kamera. Oke, kelompok terakhir. Kelompok 4 atau kelompok Miriam. Silakan kelompok 4. Tampilkan hasil kerjamu yang sudah kamu kerjakan. Silakan kelompok 4. Esther, pegang HP-nya, aktifkan mic-nya. Halo kelompok 4. Presentasikan hasil kerjamu kelompok 4. Waktu menulisnya sudah habis. Sampaikan saja hasil kerjamu yang sudah kamu catat di buku atau di kertas itu. Silakan. Miriam, Franz, silakan berbicara. Aktifkan mic. Kelompok 4 sekali lagi Pak Guru. Kelompok 4. Halo kelompok 4. Sepertinya kelompok 4 ini terlalu kreatif sampai lupa untuk menyalakan mic-nya dan merespon jawaban Pak Guru. Sekali lagi, halo kelompok 4. Apakah suara Pak Guru terdengar? Kasih aktif mic-nya kalian kelompok 4. Sudah. Ya, silakan. Presentasikan hasil kerja kalian. Iya, susah. Kasih nomor dulu. Masuk ganti kamera bagaimana? Ya, silakan Franz. Sudah. Ya, silakan. Esther, baca. Dari garis Hah? Sudah. Yang bawah. Ya, sudah Pak Guru. Olahraga berbalik. Itu saja. Oke, terima kasih kelompok 4 yang sudah berusaha. Mari kelompok lain kita berikan aplaus dengan memberikan jempol 2 di layar kamera. Terima kasih ya. Mari kita
evaluasi hasil kerja kalian. Pak Guru. Untuk nomor 1 semua, perhatikan semua LKPD-nya masing-masing. Semua kelompok perhatikan LKPD-nya masing-masing. Jawaban nomor 1 itu berbicara masalahnya dalam bacaan adalah hutan bakau yang di sekitar Teluk Yotefa banyak beralih fungsi menjadi bangunan. Bahkan ada yang jadi kafe. Jadi mengancam aktivitas para nelayan yang tinggal di Teluk Yotefa. Itu permasalahannya. Solusinya untuk jawaban 2 adalah yang pertama kita menjaga hutan bakau supaya tidak beralih fungsi. Yang kedua, kalian menanam ulang hutan bakaunya jika ada pinggiran-pinggiran Teluk Yotefa yang sudah mulai tidak ada hutan bakau. Untuk yang ketiga, Pak Guru rasa sudah benar semua sampai nomor 6. Tadi rata-rata hanya di nomor 1 dan 2 yang banyak kesalahan. Nah, anak-anak, kita mari simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa bantu Pak Guru? Apa yang kita pelajari hari ini? Silakan. Ada yang bisa bantu Pak Guru? Aktifkan mic-nya. Aktifkan mic-nya dan langsung berbicara. Ya, tentang Teluk Yotefa. Apalagi? Aktifkan mic-nya jika ingin berbicara. Mari kita simpulkan. Apa yang kamu, bukan maksudnya Pak Guru Putri, apa yang kita bisa simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kamu dapat apa pembelajaran kita hari ini? Bagaimana kelompok 2? Hutan bakau. Ya, tentang menjaga hutan bakau. Oke, terima kasih kelompok 2. Jaga lingkungan dan jangan buang sampah Ya, sembarangan. menjaga lingkungan. Teluk Yotefa, mantap. Kelompok 7. Selanjutnya, menurut kalian masing-masing, apa manfaat bagi kalian pelajaran hari ini? Manfaatnya, menurut kalian? Aktifkan mic. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Apa? Tidak bicara buang sampah sembarangan ya. Kita bicara hutan bakau tadi. Apa? Untuk menjaga kebersihan. Iya, bukan. Lebih tepatnya, kalian belajar menjaga hutan bakau yang di Teluk apa namanya? Teluk Yotefa. Oke, mantap. Nah, materi pertemuan selanjutnya, anak-anak, kalian akan menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis kota Jayapura, pengaruhnya terhadap komunikasi serta transportasi masyarakat dengan tepat. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum Pak Guru mengakhiri, adakah yang ingin bertanya tentang pembelajaran yang telah kita lalui? Ada Pak Guru. Apa Putri? Silakan. Pak Guru, itu jembatan merah itu Teluk Yotefa. Ya, jembatan merah itu lokasinya Teluk Yotefa. Kenapa Putri baru tahu? Iya Pak Guru. Ya, mantap. Berarti Pak Guru bersyukur. Pak Guru bisa membuat Putri pengetahuan baru tentang Teluk Yotefa. Ya, kita sudah di akhir pembelajaran. Pak Guru minta Peres. Halo Peres, bisa tutup kita dalam doa. Mari nak, pimpin kita dalam doa penutup. Peres, silakan. Aktifkan mic-nya. Semua dalam sikap berdoa. Ayo kelompok lain. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita tutup mata. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak untuk melakukan pembelajaran pagi ini. Jaga kesehatan dan jangan lupa sarapan setelah pembelajaran hari ini ya. Selamat pagi semuanya. Dadah. Dadah.